Ya oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini sebenarnya kuliah buat biomedik, cuma karena ini menyangkut ada overlap, jadi menurut saya ya sekalian aja lah. Bicara tentang diferensiasi seks, gender, dan sexuality. Kalau kita start dari seks, ya, kalau kita bicara seks ya kita sebenarnya bicara secara organik. Kita tahu seks itu hanya laki-laki dan perempuan. Jadi ya kita bicara tentang potential reproductive function. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara perempuan ya fungsi reproduksinya ya terkait dengan kehamilan. Tapi kalau misalnya kita bicara laki-laki ya potensinya adalah menghamili atau dia harus menghasilkan sperma. Ya. Nah, jadi ini adalah kalau kita bicara seks. Jadi kalau kita bicara seks tentu jelas ini lebih mengarah kepada fungsi organik. Dan itu semua kita tahu bahwa seks laki-laki dan perempuan kita kenal ditentukan oleh jenis kromosom. Jadi jelas ini merupakan sebuah biological terminology. Kita tahu semua ini adalah kromosom X dan Y yang akan menentukan seks seseorang. Dan tentunya dengan keberadaan seks kromosom dan fungsi reproduksi pada seks tertentu, maka kita mengenal ada yang disebut sebagai organ reproduksi primer atau organ reproduksi sekunder. Nah, ini yang sering kita lakukan penilaian pada kasus-kasus di mana kita katakanlah ragu atau ingin menentukan bagaimana dengan jenis kromosom pada seorang pasien dengan gangguan tertentu. Kalau kita merefer kepada organ seks primer, maka ini adalah organ seks yang directly berhubungan dengan fungsi reproduksi. Ya contohnya kalau pada perempuan, ya kalau organ yang langsung berhubungan dengan fungsi reproduksi tentu semua tahu adalah uterus. Sementara kalau kita bicara organ seks sekunder, ini ada organ seks yang tidak directly berhubungan dengan fungsi reproduksi. Contohnya, pada kasus di mana tidak terbentuk payudara dengan baik, bukan berarti bahwa fungsi reproduksinya akan hilang, ya. Karena uterus tetap ada, ya, ovarium tetap ada, dan kehamilan masih bisa terjadi. Jadi ini yang kita lihat selama ini kan kita mencoba menilai organ seks sekunder yang berkorelasi sebagai target organ pada hormon-hormon tertentu untuk menilai bagaimana efek pengaruh hormon terhadap target organ yang spesifik. Nah, kalau kita bicara tentang diferensiasi, tentu kita lihat bahwa seks ini diawali dengan penentuan seks kromosom. Ya, awalnya. Ya, karena seks kromosom ini yang akan mendeterminasi end result dari seks diferensiasi. Ya, kita tahu tadi seks diferensiasi berujung pada laki-laki atau perempuan. Nah, kalau kita melihat linearitas atau perkembangan diferensiasi seks, maka kita bisa lihat bahwa seks kromosom ini akan mendeterminasi terkait dengan perkembangan gonad. Nanti kita lihat kenapa gonad ini akan menentukan terjadinya diferensiasi seks selanjutnya. Lalu kemudian setelah ada diferensiasi gonad, maka produk yang dihasilkan dari gonad ini ya akan menentukan kira-kira arah perkembangan dari organ genital. Jadi tahapan kedua dalam diferensiasi seks adalah organ genital. Ya, kalau tadi kan diferensiasi gonad, sekarang diferensiasi organ genital. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita tahu bahwa setelah terbentuk semuanya, tidak langsung semua organ itu berfungsi. Karena pada saat manusia dilahirkan, ya, sebagai bayi, anak-anak under 5, lalu kemudian setelah itu beranjak, ya, menjadi anak-anak usia di atas 5 tahun, fungsi organ reproduksi itu tidak serta-merta langsung berfungsi. Dan kita baru melihat fungsinya pada saat mulai tampak perubahan-perubahan fisiologis.
yang umumnya kalau pada seorang perempuan mulai terjadi di usia 8 tahun, ditandai dengan adanya telargi. Jadi artinya bisa kita lihat di sini ada tahapan-tahapan dalam perkembangan organ seks tadi. Nah, kita bisa lihat tahapan berikutnya adalah tahapan pematangan dari fungsi dan organ seks tadi yang kita kenal sebagai puberty. Dan kemudian tidak cukup seperti itu. Ternyata terbentuknya gonad, terbentuknya alat genital, lalu kemudian berfungsinya gonad dan alat genital ternyata belum tentu akan menentukan seks. Coba kita lihat. Ternyata masih ada satu tahapan lagi di mana ada sebuah persepsi yang akan sangat menentukan apakah seorang individu itu akan berperan sebagai laki-laki atau perempuan, which is adalah gender. Ya, karena bisa orang kromosomnya laki-laki, testisnya normal berfungsi, alat genitalnya jelas maskulin, dan kemudian dia sudah mengalami pubertas sebagai seorang laki-laki, akan tetapi ternyata dia tidak berfungsi sebagai laki-laki. Jadi bisa kita lihat ada 4 tahapan di sini, yaitu gonadal differentiation, genital differentiation, sexual maturation, dan kemudian gender orientation. Jadi ada 4 hal itu yang kita lihat. Coba kita lihat satu-satu apa yang terjadi pada diferensiasi seks. Pertama, kalau kita lihat tentu sebelum terjadinya gonadal diferensiasi, kita tahu bahwa secara embriologis pada usia kehamilan 5-6 minggu pada embrio, maka akan terbentuk sebuah tonjolan yang disebut sebagai, ada yang menyebutnya genital ridge, ada yang menyebutnya juga sebagai gonadal ridge, whatever lah. Yang penting di situ ada sebuah area yang nantinya akan membentuk gonad. Dan kalau kita lihat area itu, basically belum ada isinya. Ya, jadi ternyata area itu hanya baru sebuah area yang belum ada memiliki sel-sel gamet. Dari mana asal sel-sel gamet itu? Ternyata bukan dari sana. Ternyata sel-sel gamet itu berasal dari daerah yolk sac yang kemudian melakukan migrasi. Dan inilah stem cell yang berasal dari alat kelamin, ya, yang kita kenal sebagai primordial germ cell. Dan kalau kita lihat primordial germ cell ini, karena bukan originated dari gonadal ridge, maka dia harus melakukan journey atau perjalanan atau mengalami migrasi. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa dengan adanya mekanisme migrasi ini sangat mungkin terjadi kegagalan dalam mekanisme migration. Ya, jadi bisa saja bahwa segala sesuatunya normal, tapi ternyata gonad itu sudah gagal dari awal karena kemungkinan tidak ada germ cell yang ada di sana. Nah, apa bukti bahwa primordial germ cell ini adalah merupakan stem cell? Berdasarkan hasil penelitian diperlihatkan bahwa sel-sel ini memiliki marker yang merujuk kepada mekanisme totipotensi dari sebuah stem cell. Ya, bisa kita lihat di sini ada ekspresi dari OCT4, c-KIT yang memperlihatkan bahwa ini adalah germ cell yang berada di fase totipotent. Paham ya? Yang disebut totipotent artinya dia mampu berdiferensiasi menjadi 3 derivat embrional. Dan kalau bisa kita lihat di sini, primordial germ cell ini agar dia tetap survive, maka dia harus sampai di area gonadal ridge. Ini adalah merupakan konsep yang penting. Ya, kenapa dia harus sampai di sana? Karena basically primordial germ cell ini destiny-nya adalah apoptosis, sama seperti follicle. Tergantung apakah dia nyampe atau enggak ke gonadal ridge.
Apabila dia sampai di gonadal ridge, maka akan ada sel-sel di sana yang akan memberikan signaling kepada primordial germ cell itu agar tidak mengalami apoptosis. Jadi kalau sel-sel ini tidak sampai ke sana, maka the whole cells will undergo for apoptosis. Nah, jadi ini pentingnya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat agar migration ini sukses, maka harus ada yang mengguide-nya. Ya, harus ada yang mengguide-nya. Ini kan bukan sebuah jalan setapak yang tinggal diikutin nanti sampai di tujuan. Enggak, ini sesuatu hal yang ya, harus di-guide ya, karena bisa salah nih, bisa nggak nyampe. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa mekanisme yang akan meng-guide dari migrasi primordial germ cells itu, yaitu berupa signaling atau beberapa marker yang sangat penting yang nantinya akan digunakan sebagai katakanlah guidance dari primordial germ cell untuk nyampe di daerah gonadal ridge-nya. Kita tidak akan mendiskusikan ini terlampau detail ya, kecuali kalau kalian ingin mendalami tentang gonadal differentiation dan mencari pemahaman terkait dengan primary ovarian insufficiency. Ini adalah merupakan salah satu hal yang dapat berperan dalam terjadinya primary ovarian insufficiency. Oke. Setelah primordial germ cell ini sampai di gonadal ridge, maka kita tahu bahwa ini belum tahu ini gonadal ridge-nya ini mau berdiferensiasi menjadi apa. Ya, jadi langkah berikutnya adalah bisa kita lihat ada gonadal differentiation. Karena dengan masuknya primordial germ cell di gonadal ridge, maka belum tentu ini akan jadi ovarium, belum tentu ini akan jadi testis. Akan tetapi jaringan tersebut memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi, mau jadi ovarium boleh, mau jadi testis pun boleh. Jadi inilah yang kita kenal sebagai bipotential gonad. Ya, jadi gonad yang mampu berkembang kedua arah. Nah, tentu harus ada sesuatu yang mendeterminasi atau mendriven ini akan berkembang ke arah mana. Dan sudah ditakdirkan memang yang menentukan diferensiasi seks itu adalah Y kromosom. Ya, bukan X kromosom. Jadi fenotip perempuan basically itu terjadi bukan karena ada driven factor dari X kromosom, bukan. Fenotip perempuan terjadi karena tidak adanya Y kromosom. Paham ya? Jadi artinya fenotip perempuan itu istilahnya ya hanya terbentuk kalau nggak ada ekspresi dari Y kromosom. Dan kalau kita lihat dari Y kromosom in details, maka kita bisa melihat bahwa gene yang jelas sangat menentukan fungsi dari Y kromosom adalah SRY gene. Ya. Karena bisa saja terjadi, kita jangan istilahnya underestimate, ada kasus-kasus sindroma Turner ya, yang kelihatannya tidak memiliki Y kromosom, tapi hati-hati kalau ada tanda-tanda maskulinisasi. Kasus itu pernah terjadi dan ternyata ini diakibatkan karena adanya translocation dari SRY gene itu nempel di kromosom yang lain. Jadi it's not necessary harus ada Y kromosom untuk terjadi maskulinisasi, karena yang mempengaruhi maskulinisasi itu bukan struktur bangunan Y kromosomnya, tapi adalah isi dari bangunan itu, which is adalah SRY gene. Nah, jadi ini yang harus dipahami. Ya, jadi kalau kalian menemukan ada primary amenorrheic dengan tanda-tanda maskulinisasi dan even tidak ada tanda-tanda keberadaan Y kromosom, maka terpaksa kita harus melakukan sebuah teknik pemeriksaan yang disebut sebagai FISH, fluorescent in situ hybridization. Karena konsepnya adalah kita dapat menggunakan antibody yang atau antisense
terhadap SRY gene, sehingga kita bisa mendeteksi atau mengalokasi keberadaan dari SRY gene. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ya, perbedaan antara gene yang ada pada Y kromosom dan X kromosom. Akan tetapi bisa kita lihat di sini, Y kromosom sendiri tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa ada eksistensi dari X kromosom. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini bahwa androgen reseptor ternyata decoding oleh X kromosom. Jadi artinya bisa kita lihat di sini bahwa eksistensi XY ini sangat penting. Ya, jadi seorang laki-laki juga nggak akan bisa hidup tanpa X kromosom. Ya. Nah, akan tetapi kita tahu seperti kemarin sudah disampaikan bahwa seorang perempuan juga eksistensi X kromosomnya hanya diperbolehkan hanya satu, nggak boleh lebih dari satu. Padahal dia punya 2 X kromosom karena kontribusi dari paternal dan maternal. Maka salah satu X kromosom akan dinonaktifkan. Ini yang kita kenal kemarin sebagai lionization. Nah, jadi ini adalah jelas merupakan sebuah mekanisme diferensiasi. Nah, kalau kita lihat lebih detail, ya, maka di dalam Y dan X kromosom ini juga ada beberapa gene yang penting selain SRY, seperti misalnya DEX, ya, yang nantinya bisa kita lihat nanti akan mempengaruhi diferensiasi dari gonad. Kalau kita coba review secara simple, ya, bisa kita lihat di sini dari gonad bipotential, ya, bisa kita lihat di sana. Untuk terjadinya bipotential gonad itu juga butuh beberapa gene yang sangat penting seperti Wilms tumor gene dan steroidogenic factor 1 gene. Ya, ini juga merupakan salah satu gene yang sangat berperan dalam aktivasi gonad. Jadi kalau gene ini mengalami mutasi, ini pasti gonadnya nggak akan baik. Even XX-nya normal, XY-nya normal, maka jangan terlampau heran kalau ada pasien dengan POI atau primary ovarian insufficiency, waktu kita cek kromosomnya semua ternyata normal, karena ada gene alteration yang dapat mempengaruhi peran atau fungsi dari gonad. Nah, sekarang kita berbicara tentang mekanisme diferensiasi. Ternyata ada 2 gene yang sangat penting dalam mekanisme diferensiasi. Bisa kita lihat di situ ada SOX9 dan DEX. Kalau kita lihat pada saat mekanisme diferensiasi gonad yang terjadi pada usia kehamilan 6 minggu, maka jelas sekali bahwa SOX9 ini akan mempengaruhi diferensiasi bipotential gonad itu ke arah testikel. Karena bisa kita lihat bahwa SOX9 akan tetap ekspresinya cukup tinggi. Secara kalau pada laki-laki DEX1 ini akan segera turun, ya. Akan tetapi terbalik di perempuan, maka DEX1 akan tetap di-maintain ekspresinya tinggi, sementara SOX9 akan turun. Nah, jadi bisa kita lihat dysgenesis gonad sangat mungkin terjadi apabila terjadi gangguan mekanisme ekspresi seperti ini. Ya, jadi ini sesuatu hal yang dapat kita pahami. Oke, jadi endpointnya adalah SOX9 akan mengguide diferensiasi bipotential gonad ke arah testis, sementara DEX1 akan mengguide atau mendiferensiasi bipotential gonad ke arah ovarian. Nah, jadi bisa kita lihat gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian setelah terjadi diferensiasi yang komplit, maka kemudian kita melihat dengan adanya diferensiasi testis tadi, maka akan terbentuk 2 sel yang kita sudah kenal, yaitu sel Sertoli dan sel Leydig. Nah, sel Sertoli ini akan menghasilkan anti-Mullerian hormone, sementara sel Leydig akan menghasilkan
testosteron. Dan ini tentu akan berperan untuk mendiferensiasi organ genitalia. Awalnya adalah internal. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi apabila organ genitalia internal ini adalah merupakan Mullerian duct dan Wolffian duct, maka eksistensi dari Mullerian duct dan Wolffian duct ini akan ditentukan oleh produk dari gonad tadi. Oke, kita coba lihat produk dari gonad ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa pada ovarium dia tidak akan menghasilkan AMH dan dia tidak akan menghasilkan testosteron. Oke. Nah, sementara kalau pada testis maka dia akan menghasilkan testosteron dan AMH. Jadi berbeda. Nah, sekarang kalau kita lihat genital differentiation. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa initially ya, di dalam struktur embrional itu ada Mullerian duct dan Wolffian duct. Dan dengan adanya diferensiasi dari gonad maka akan terjadi diferensiasi atau penentuan kira-kira mana jaringan yang akan tetap eksis. Kita coba lihat pada testis, di mana sel Sertoli melepaskan anti-Mullerian hormone dan Leydig menghasilkan testosteron. Kita lihat anti-Mullerian hormone karena namanya saja Mullerian, maka dia akan bekerja pada Mullerian duct, sementara testosteron akan bekerja pada Wolffian duct. Dan apa akibatnya? Maka Mullerian duct akan mengalami regresi, sementara Wolffian duct akan tetap dipertahankan eksistensinya dan akan berdiferensiasi lebih lanjut menjadi internal genital organ dari male. Sementara kalau pada ovarium di mana tidak ada anti-Mullerian hormone dan juga tidak ada testosteron, maka sebaliknya, karena tidak ada testosteron maka Wolffian duct tidak akan dipertahankan eksistensinya dan dia akan mengalami regresi. Sementara dengan keberadaan anti-Mullerian hormone maka eksistensi dari anti-Mullerian hormone akan dipertahankan dan bahkan kemudian mekanisme diferensiasinya akan berlanjut dengan adanya fusi dan kanalisasi. Fusinya bisa bersifat horizontal, di mana terdapat penggabungan antara right horn dan left horn, dan juga terjadi fusi yang bersifat vertikal antara Mullerian duct dengan urogenital sinus. Ya, jadi bisa kita lihat di sini hal-hal yang terjadi pada Mullerian anomali sangat dipengaruhi oleh mekanisme diferensiasi dari Mullerian duct tadi. Nah, kalau internal genital organ sudah berdiferensiasi, maka agenda selanjutnya adalah melakukan diferensiasi pada organ genitalia eksternal. Nah, pada struktur embrio, maka kita bisa lihat ada sebuah tonjolan yang dikenal sebagai genital tubercle. Dan kalau kita lihat komplit diferensiasi pada eksternal genitalia itu akan terjadi menjelang usia kehamilan 15-16 minggu. Jadi itulah kenapa jangan mencoba mencari-cari jenis kelamin kurang dari 16 minggu. Jadi paling aman kalau mau lihat ya sekitar 18 atau 20 minggu. Ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, sedikit berbeda dengan internal genital organ. Maka pada external genital organ, maka genital tubercle ini juga mirip seperti gonad, di mana dia juga bersifat bipotensial, di mana dia diubah menjadi alat genitalia perempuan juga oke, diubah menjadi alat genitalia laki-laki juga oke. Nah, sekarang siapa yang mendrive-nya? Nah, kalau di internal genital organ yang mendrive-nya adalah testosteron, tapi kalau di external genital organ dia bukan testosteron, tapi adalah dihidrotestosteron. Jadi bisa kita tahu bahwa testosteron akan diubah menjadi dihidrotestosteron sebelum dia menduduki reseptor androgen.
Apa yang terjadi kalau misalnya tidak ada dihidrotestosteron, maka akan terbentuk female genital organ. Sementara kalau kita lihat ada dihidrotestosteron, maka genital tubercle ini akan berkembang menjadi external male genital organ. Itulah kenapa kita bisa melihat ada homologi antara struktur anatomi perempuan dengan struktur anatomi laki-laki. Contohnya adalah klitoris itu homologinya adalah glans penis. Jadi ini yang kita pahami terkait dengan gonadal differentiation dan genital differentiation. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, setelah terbentuk gonad menjadi ovarium atau testis, lalu external genital menjadi penis atau vagina, tidak serta-merta semua langsung berfungsi. Ya, bayi saat dilahirkan semua udah lengkap. Ovariumnya sudah ada, uterusnya sudah ada, vaginanya sudah ada, begitu pula pada bayi laki-laki, testisnya sudah ada, penisnya sudah ada, tapi basically belum ada sexual maturation, ya. Dan semua mekanisme sexual maturation ditandai dengan adanya pubertas, di mana kita bisa lihat di sini bahwa pada pubertas ini ada merupakan manifestasi di mana dimulainya aktivitas poros HPO. Jadi bisa kita lihat sebelum terjadinya pubertas, maka kadar hormon gonadotropin dan kadar hormon steroid sangat rendah. Ya. Ini diakibatkan karena adanya mekanisme gonadostat yang menyebabkan hipotalamus menjadi sangat sensitif terhadap estrogen. Dan ini menyebabkan terjadinya umpan balik negatif yang kuat even dengan kadar estrogen yang sangat-sangat rendah. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ini adalah sebuah mekanisme interplay antara neurotransmitter di dalam otak yang sangat rumit dan sangat kompleks, dan yang jelas endpointnya menyebabkan hipotalamus menjadi tidak sensitif. Bukan tidak sensitif, menjadi sangat super sensitif terhadap estrogen. Ya, nah ini yang perlu dipahami. Nah, lambat laun mekanisme interaksi itu pelan-pelan akan menghilang, dan ini menyebabkan si hipotalamus mulai bisa mensense bahwa kadar estradiol ini sangat rendah, dan mulailah lepas hormon gonadotropin yang diawali dengan adanya lepasnya hormon LH terutama saat malam hari. Dan kemudian bisa kita lihat ya, pada saat anak masuk di usia 8 tahun, maka kita akan mulai melihat adanya peningkatan kadar estradiol yang akan memicu terbentuknya atau berkembangnya payudara. Ini yang kita kenal sebagai telargi. Nah, jadi sekali lagi perubahan fisiologi pada pubertas bisa kita lihat adanya perkembangan payudara, ada peningkatan tinggi badan, dan ada pertumbuhan rambut-rambut di daerah ketiak dan kemaluan. Nah, khusus untuk pertambahan rambut-rambut ini tidak berhubungan langsung dengan poros HPO, tapi dia merupakan eksistensi dari poros hipotalamus, pituitary, dan adrenal. Jadi kalau kita mau coba lihat secara komprehensif, maka bisa kita lihat di sini bahwa ada 3 perubahan yang terjadi di fase pubertas sebelum kemudian anak itu akan mengalami menarki. Yang pertama adalah telarki sebagai eksistensi dari adanya aktivitas poros HPO, ditandai dengan mulai terbentuknya estradiol, dan kemudian konsekuensi dari kadar estradiol yang meningkat secara gradual, maka dia akan melepaskan atau memicu stimulasi dari perkembangan growth hormone dan produksi dari insulin-like growth factor yang akan memicu terjadinya pemanjangan tulang sambil menunda penuntupan lempeng epifisis. Makanya bisa kita lihat anak perempuan umumnya lebih cepat tinggi daripada laki-laki sebelum
anak perempuan itu mengalami menstruasi, ya. Nah, ini juga merupakan sebuah konsep yang kita perlu pahami apabila kita ingin melakukan terapi hormonal pada kasus-kasus primary amenorrhea yang anaknya masih short stature. Jadi selalu kita melihat tata laksana secara komprehensif, ya, bahwa kita bukan hanya sekedar membuat menstruasi, tapi kita juga harus memikirkan tumbuh kembang anak ini. Jadi jangan terburu-buru memberikan high dose estradiol yang berujung kepada menstruasi. Dan kemudian dengan adanya aktifnya poros HPO dan HPA, maka mulai juga tumbuh rambut-rambut kemaluan, mulai muncul sekret atau produk dari kelenjar sebum yang mulai menimbulkan ya perubahan pada kulit. Dan terakhir terjadilah breakthrough bleeding yang menandai adanya menarki. Jadi mulai melihat gambaran adanya poros HPO yang sudah aktif. Nah, saya pernah melakukan penelitian udah cukup lama bersama dengan Dr. Mades. Waktu itu beliau masih presiden di tahun 2009. Bisa kita lihat bahwa rata-rata seorang perempuan yang menarki ini umumnya sudah mencapai kadar perkembangan payudara rata-rata di M3, ya. Dan kalau kita lihat ini adalah data-data yang kita ambil dari anak-anak sekolah dasar nggak jauh dari kita, ya. Jadi bisa kita lihat rata-rata usia menarki itu sudah terjadi even di usia 11 tahun in average, bahkan beberapa sudah kita temukan di usia 10 tahun, ya. Dan kemudian bisa kita lihat bahwa indeks massa tubuh sangat menentukan terjadinya menarki. Ya, meskipun kita tahu indeks massa tubuh itu masih sangat-sangat kasar untuk menentukan lipid komponen, karena kita bicara hubungannya dengan leptin, ya. Kemarin waktu expert meeting kan sudah diperlihatkan gimana interaksi antara candy neuron, kisspeptin, leptin, dan lain sebagainya terkait dengan mekanisme regulasi dari gonadotropin releasing hormone. Oke, jadi bisa kita lihat gonadal differentiation sudah, genital differentiation sudah, pubertas sudah jalan sudah. Apakah langsung mereka sudah bisa kita anggap sebagai laki-laki dan perempuan? Not yet. Karena ada satu tahapan lagi yang perlu kita pahami, yaitu psychological maturation. Nah, terkait dengan psychological maturation ini kita bicara bukan seks, tapi kita bicara gender. Karena beda nih dengan seks. Kalau seks ini benar-benar biological term, ya. By measuring atau by observing the type of chromosome, we can determine either ini adalah XY atau XX, dan XY related dengan male, XX related dengan female, dan kemudian dia akan related dengan genital appearance. Akan tetapi kalau gender ini lebih mengarah psychological terminology, bukan biological terminology. Jadi ini sekali lagi sangat-sangat subjektif, sangat-sangat subjektif. Oleh karena itu bisa kita lihat bahwa terminologi yang digunakan pada gender identity itu bukan laki-laki perempuan, tapi maskulin atau feminin, ya. Nah, ini yang harus kita bedakan, ya. Jadi ini saling melengkapi. Nah, tentu perdebatannya adalah siapa yang menentukan diferensiasi gender. Kalau seks tadi mudah sekali. Pertama Y kromosom, kedua adalah testosteron, yang terakhir adalah dihidrotestosteron, dan yang kemudian puberti adalah aktivasi poros oleh gonadotropin releasing hormone dan hormon gonad.
gampang sekali. Tapi kalau gender siapa yang menentukan? Ya, tentu perdebatan terus berlangsung karena bisa kita lihat bahwa ternyata ini juga cukup kompleks dalam memahaminya, karena bisa kita lihat bahwa karena gender ini berbasis pada perception, dan perception itu pasti munculnya di otak. Nah, otak ini basically sudah terekspos dengan hormon sejak in utero. Jadi bisa kita lihat bahwa faktor-faktor yang terjadi di in utero jelas sangat menentukan untuk terjadinya gender differentiation. Nah, akan tetapi itu ternyata tidak cukup. Ternyata ada faktor-faktor ya, bukan hanya bersifat nature tapi nurture. Nurture ini artinya sudah ex utero, dan ini berkaitan dengan masalah asuhan atau juga ada social life ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini tidak jarang melencengnya gender identity ini nggak bisa disalahkan juga nature, tapi juga bisa terjadi juga ada masalah di nurture ya. Seperti saya pernah mendapatkan kasus transseksual yang kemudian dibicarakan secara deep oleh teman-teman psikiater, dan waktu itu kita diundang karena mereka ingin melihat juga bagaimana dari aspek hormonal dan lain sebagainya. Ternyata waktu dilakukan deep interview oleh teman-teman psikiater, ternyata dia mengalami domestic violence ya. Dia ternyata mengalami kekerasan oleh ayahnya. Itu ayahnya nggak kira-kira kalau marah sama dia itu dia dihajar sama sabuk atau bahkan dihajar dengan gagang samurai ya. Itu benar-benar sadis ya, sampai akhirnya dia run away from home karena dia nggak tahan, dan sejak itu dia rada-rada hate sama ayahnya, dan dia kemudian tiba-tiba berubah ingin jadi perempuan ya, dan dia run away ya. Pasiennya masih sering kalian lihat masih sering berkunjung ke kita ya. Nah, tapi ada lagi kasus yang agak sedikit berbeda ya, yang pada sejak usia 5 tahun dia merasakan dorongan untuk menjadi the opposite ya. Dia nggak tahu, ada yang mendorong dia untuk merasa bahwa dia ini kayaknya nggak laki-laki, dan itu sejak usia 5 tahun. Jadi dia sering bermain sama teman-teman perempuannya. Nah, masalahnya itu yang dia kena marah sama orang tua. Dia sering kena marah sama orang tuanya, kenapa kok dia nggak main sama anak laki-laki, kok lebih sering. Tapi itu bukan keinginan, bukan istilahnya ya, itu dorongan. Dia merasa bahwa dia lebih nyaman dengan perempuan, nggak ada trauma, nggak ada apa-apa, nggak ada perlakuan yang ini, orang tuanya baik-baik aja, nggak ada masalah. Sampai kemudian dia mulai nyolong-nyolong mulai kalau orang tuanya pergi, dia datang, dia buka lemari ibunya, dia pakai baju ibunya, dia pakai ininya kosmetik ibunya, dia mulai merasa sangat nyaman, tapi itu tanpa pengetahuan orang tuanya. Karena dia tidak berani, karena orang tuanya sangat keras ya, orang tuanya sangat keras ya. Dan seperti itu sampai akhirnya terus remaja mulai meledak di situ ya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa basically it's not a very short process. Seringkali kita bisa melihat, ini kita bicara medis ini kita bicara medis dan kita bicara fakta. Seringkali kan orang langsung menyalahkan, nah itu salah pergaulan, ini salah itu, menyalahkan semuanya. Tapi kita lihat itu ada orang-orang yang sangat kurang beruntung ya, sangat kurang beruntung. Kita alhamdulillah fisik kita sama otak kita nih linier. Kamu ngebayangin kan? Kamu ngebayangin kan? Dia ya ngelihat penisnya itu tersiksa. Dia tersiksa karena terus terang kalian tentu tahu yang disebut morning erection.
morning erection itu karena tidur maka aliran darah menjadi lebih stasis, maka penis akan berdiri pada saat pagi hari ya. Itu dia setiap pagi itu dia stres karena melihat maaf barangnya berdiri seperti itu. Sementara dia merasa bahwa dirinya adalah perempuan. Dan on the opposite, saya juga sering mendapat curhat, kan saya kan nggak ada urusannya dengan masalah psychological interview, tapi kita bisa melihat juga on the opposite. Seorang perempuan, dia sangat stres setiap bulannya karena dia menstruasi. Karena dia merasa bahwa dia laki-laki, saya bukan perempuan. Coba kamu bayangkan kamu bisa hidup kayak gitu. Saya masih apresiasi mereka bisa hidup. Anaknya 2. Iya, bayangin. Ya, kita mungkin itu ya. Coba bayangin kalau kita sendiri. Ya. Makanya sebagian besar pasti akan harus mendapatkan psychological support. Ya. Nah, ini yang kadang-kala kita harus apresiasi dengan bukan apresiasi tapi harus istilahnya? Empati, bukan simpati loh. Empati artinya ya, kalau orang Inggris bilangnya if you really on their shoes, baru kamu tahu rasanya. Nah, itu jadi harus nggak boleh melakukan judgment ya. Nah, jadi itu yang harus kalian pahami. Mungkin kalian jarang mendengar cerita-cerita yang in-depth interview dari orang-orang seperti itu. Karena saya pernah dengar, dan ini kan yang menginterview dokter, dia juga nggak ada interest apa-apa, ini objektif, memang seperti itu apa adanya. Ya, jadi kita nggak boleh judgmental. Ya, ada orang-orang yang bahkan kan kadang mereka mendapatkan judgment orang yang tidak beragama lah ini segala. Siapa bilang? Saya pernah dapat satu kasus transgender yang dia bilang saya sholat nggak pernah tinggal, tapi masalahnya kalau di kantor ini saya jadi susah karena saya harus sholat di tempat laki-laki. Ini gimana saya merasa sangat tidak nyaman. Kalau di rumah dia enak, dia udah bisa pakai mukena, dia sholat sendiri nggak ada masalah. Coba ini yang kalian pernah dengar nggak kisah-kisah kayak gini? Ya. Nah, cuma kan yang ada di permukaan kan selalu segala sesuatu yang sifatnya negatif. Ya. Nah, tapi sekali lagi ini hanya kita membuka wawasan kita agar kita lebih memahami sebenarnya apa yang terjadi. Nah, tentu ini diakibatkan jelas karena brain differentiation. Ternyata yang berdiferensiasi itu bukan cuma alat kelamin ya. Tapi otak juga berdiferensiasi. Dan kalau kita lihat tadi, gonad diferensiasi karena ada Y kromosom. Internal genital diferensiasi karena ada testosteron. External genital diferensiasi karena ada DHT. Lalu kemudian terjadi pematangan seksual. Dan sekarang siapa yang bertanggung jawab terhadap diferensiasi otak? Siapa? Nah, sekarang kita coba lihat apa yang penelitian pada mice. Coba kita lihat di sisi kiri tikus jantan. Nah, tikus jantan ini testisnya diambil. Testisnya diambil, ya. Terus kemudian setelah dia dilahirkan, dia disuntik dengan estrogen. Dan apa yang terjadi? Terjadi feminisasi. Tikus feminin kayak gimana? Sorry? Feminisasinya dia jadi? Ya, kita kan nggak bisa tanya tikus kan. Lihat gerakannya aja. Jadi kamu lihatlah. Kamu pernah lihat nggak kucing betina di atas kucing laki-laki? Nggak ada kan. Tapi kalau manusia bisa-bisa aja kan. Kalau kucing kan semua nature kan. Pasti kucing perempuan ada di bawah kucing laki-laki. Nah, ini kira-kira kayak gitulah. Yang kucing perempuan karena dia di bawah maka dia bentuknya kayak gitulah. Kalau sedang mau melakukan aktivitas seksual gitu loh. Ya. Nah, ini gaya lordosis ini adalah gaya dari kucing bukan tikus perempuan kalau sedang mating ya. Kalau
Kalau Iya. tikus cowok tuh ya kayak gitu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kalau misalnya dari awal ya, dari sejak dia awal diambil testisnya terus kemudian diberikan estrogen, maka dia bisa diubah tuh diferensiasi otaknya. Tapi kalau misalnya testis ini tetap ada tapi tetap diberikan estrogen ya, maka Tetap cowok. cowok. Ini nature ya, ini nature pada hewan. Nah, sebaliknya pada female mice ya, even ovarium itu tetap ada, tapi kalau dari kecil dia diekspos dengan androgen, maka dia jadi cowok. Ya. Artinya Nah, itu ini kamu Sabar. terus kemudian kalau yang berikutnya ya, testosteronnya baru diberikan di usia tua. dimana udah dewasa tikusnya, tapi dia tikus cewek, tetap cewek. Nah, kalian kalau sebagai saintis kan atau sebagai calon S3 kan suka diberikan tes psikologi. Ini ada premis ini, ada premis ini, ada premis ini. Terus diminta kesimpulannya apa? Nah, sekarang kesimpulannya apa? Terjadi gangguan Paparan testosteron paparan testosteron di awal in utero yang penting. usia dini. menentukan gender heritage. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa paparan testosteron di fase dini ini jelas merupakan sebuah driven factor yang Buat kuat. male determination. Nah, tapi kan kalian tanya dong, dok kalau gitu gimana ya jelasin transgender itu? Kan coba kita lihat Ada testosteron. male to female, ya kan, male to female. Dia kan kita berikan estrogen itu kan setelah dia udah dewasa. Berikut juga dengan female to male. Pemberian androgennya kan setelah dia dewasa. Kok nggak kayak gini? Jadi dari awal sebelumnya mungkin udah ada paparan Berarti ada faktor lain. Estrogen. Nah, sekarang, intrautero-nya. nah, kamu bilang ada paparan. Kan kita udah periksa hormonnya semua normal. Oh, iya. Orang yang female to male itu, orang dia aja haidnya reguler kok. Bagus ya. Berarti ada Payudaranya faktor juga lain. Ya, ada haidnya reguler. Yang cowok, ya, yang cowok dia masih bisa kok morning erection, bahkan mohon maaf ya, sebagian dari mereka kadangkala juga masih melakukan masturbasi, masih keluar spermanya. Jadi kenapa? Nggak ada masalah, diperiksa testosteronnya normal, senormal-normal. Nah, artinya kan Nurture. nurture. Artinya kamu nyalahin pola asuh. Bukan tikus sebenarnya. Artinya kamu nyalahin pola asuh. Lingkungan. Sekarang saya tanya, anak 5 tahun, gimana lingkungannya? Ada yang ngajak-ngajak dia jadi ini. Mana ada, anak-anak kan pure banget kan. Paparan itu dok, androgen yang dari ibunya. Gini, kalau dia ada paparan androgen pasti ada, entah pubertasnya terganggu. Oh, nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Nah, oke lah, sebelum nyampe ke sana, nih kita endapkan dulu ya. Sekarang kita coba lihat kalau testosteron ini yang memicu atau bertanggung jawab terhadap diferensiasi otak, gimana mekanismenya? Nah, ini yang disebut sebagai hipotesis aromatisasi. Apa yang terjadi pada sel otak? Ya, ini kita bicara pada otak laki-laki. Nah, testosteron ini akan datang dan kemudian akan diaromatisasi dan terbentuklah estrogen, karena kita tahu testosteron akan membentuk estrogen, dan kemudian selanjutnya estrogen ini akan duduk di estrogen reseptor dan memicu brain masculinization. Nah, inilah yang disebut sebagai aromatisasi. Lucu juga ya, Estrogennya. karena ternyata estrogen yang memicu maskulinisasi, tapi testosteronnya yang masuk dulu. Ya, baru kemudian. Nah, tentu pertanyaannya, lah kalau gitu bahaya dong cewek, karena cewek tuh punya estrogen, nanti
jadi laki-laki semua dong. Tapi buktinya enggak kan. Nah, karena ini kita lihat oke lah terbentuk itu. Nah, kalau pada cewek gimana? Nah, estrogennya akan dihadang oleh alfa protein sehingga estrogennya nggak bisa masuk ke sana, sehingga tidak akan ada brain masculinization pada cewek. Jadi no estrogen, no brain. Nah, jadi ini yang kemarin saya jelaskan, saya yakin pasti kalian belum nangkep. Nah, ini kira-kira. Tapi dok, kalau dia ada defisiensi alfa veto, berarti kemungkinan terjadi maskulinisasi itu Tentu nggak? saja, bisa saja. Nah, hal ini tentu kita bisa lihat contohnya pada kasus-kasus adrenogenital syndrome. Kita tahu adrenogenital syndrome ini adalah sebuah masalah di mana terjadi defisiensi dari CYP21 pada kelenjar adrenal dan menyebabkan kelenjar adrenal menghasilkan hormon androgen even sejak in utero. Ya, sehingga menyebabkan mulai terjadinya androgenisasi pada bayi perempuan. Dan apa yang kita bisa lihat, apa perilaku-perilakunya, bisa kita lihat bahwa kasus-kasus dengan adrenogenital syndrome dia lebih tomboy, ya, dan gendernya lebih mengarah kepada laki-laki, ya. Waktu itu ada kasus yang jelas sangat bagus di mana ini kasus adrenogenital yang datang dari luar daerah. Sayangnya orang tuanya tidak paham ini kasus apa, gak pernah diobatin. Akibatnya anak itu terus berkembang menjadi orang yang sangat maskulin. Ya, orang tuanya bingung kan, karena awalnya dia dibesarkan sebagai perempuan. Ya, otot-ototnya segala macam, dan dia kerja di bengkel motor, ya, sebagai montir, ya. Tapi pas dicek ternyata kromosomnya XX. Waktu di USG uterusnya ada, ovariumnya normal, ya. Nah, ternyata dia adalah kasus adrenogenital yang tidak mendapatkan treatment. Udah nggak ada di otaknya itu bahwa dia perempuan tuh, sama sekali nggak ada. Tapi payudaranya juga itu tadi Nggak berkembang karena androgen. Androgennya cukup kuat. Nah, itulah kenapa pada kasus ini ya kita juga serba salah, mau ngobatin juga percuma, orang nggak ada pikiran sama sekali untuk menjadi perempuan, ya. Sebenarnya kan diobati kan maksudnya supaya jangan terjadi efek maskulinisasi sebenarnya, cuma ini kan jadi udah kebablasan. kalau kasus kayak gitu kita take uterusnya etis ya? In some extent, kalau itu ternyata menimbulkan sesuatu yang istilahnya itu ya bisa dipertimbangkan, tapi itu harus diajukan ke komite etik, ya, untuk tindakan-tindakan seperti itu. Kita melakukan, tapi waktu itu kita ajukan ke komite etik. Ya. Karena waktu itu, karena ini udah nggak ada otak perempuan sama sekali. Ya. Nah, bisa kita lihat juga terkait dengan keinginan untuk hamil segala macam udah nggak ada. Keinginan untuk nimang-nimang bayi atau ini nggak ada sama sekali. Ya. Sexual orientationnya udah jelas. Perempuan. Ya, dia malah suka sama perempuan. Kalau ini nggak terkontrol, ya. Umumnya sebagian besar dia sukanya sama. Tapi ingat ya, jangan bilang mereka lesbian. Apa bedanya lesbian dengan kasus kayak gini? Perempuan tapi suka perempuan. Ya, perempuan yang memang senang sama perempuan, sama homoseksualisme juga beda. Homoseksualisme ini juga adalah laki-laki yang emang senang sama laki-laki, bukan. Oh, ini di SD ya seperti ini. Kan Bukan di SD juga. Ini nyampur aduk, Bukan. kacau-kacau. Jadi jangan dicampur adukin di SD sama homoseksualisme sama lesbianisme. Homoseksualisme dan lesbianisme itu bukan urusan kita. Itu urusan psikiatri. Ya. Kok ada sih laki-laki malah suka sama laki-laki, cewek begitu banyak gitu.
Ya ampun. Batuk. Ya, atau sebaliknya cewek malah suka sama cewek, nggak ada cowok. Kurang kurang puas kan. banyak. Ada masalah di brainnya juga dok yang kita nggak tahu. Kalau itu beda, karena kan ini seksual, dia orientasi seksnya, Orientasi. bukan. Tapi itu termasuk pengaruh maskulinisasi brain itu nggak sih? Nggak ya dok? Nanti Itu kayaknya ke nanti saya kultur punya jawaban itu. psikologinya, traumatik kayaknya. Iya. Kalau dari kecil dia udah suka gimana? Enggak. Nggak. Soalnya ini Ada yang kayak gitu loh. Enggak kebanyakan. Kalau kita kuliahnya dokter siapa itu yang di psikiater itu kan selalu dibilang bahwa itu adalah raised by nurture, Iya. karena lingkungan, bukan Iya, karena lingkungan. something wrong Lingkungannya with Yang Iya. homoseksualisme. Iya. Ya nggak tahu lah Nggak tahu ya. aja. si Itu. dokter siapa? Ya itu urusannya ini. Tapi artinya sekarang kalau kamu ngomong dari gitu di zaman sekarang, Tangkep tuh. ibu. Oh enggak. Mana Melanggar ada HAM, nangkep? Enggak lah. Iya. Melanggar HAM. Iya. Melanggar Nah, HAM kalau itu, ngatain. karena itu apa Pasal udah dikeluarkan dari di SM. kelainan jiwa. Di SM udah nggak ada. Dianggap bahwa itu bebas orang Iya. menentukan seksual orientation. Itu menyakitkan dong. Iya. Kacau loh sekarang. Jadi Kacau. jadi sekarang orang kalau homo ya udahlah. Karena Emang kayak negeri emang suka-sukanya Harus dia. diterima. Karena yang bikin Karena seluruh penentunya dunia kayak udah gitu. accepted. Hah? Di seluruh dunia udah accepted dong maksudnya. Itulah, cuma masalahnya di apa DSM. ICD-nya itu apa ini DSM. lu nggak ada. Lu kalau nulis kayak gitu malah dianggap wah dokternya ini nih. Tapi itu mungkin dok karena ada yang dari kecil udah dianggap ada gangguan organik juga nggak dok? Nggak ada ya? Enggak. Nggak, makanya Traumatik nanti saya kasih lihat. Nanti dilihat. You should differentiate between Ya. homosexualism, lesbianism sama Trans. transgender. Lain. Tapi kalau organik itu kalau raised by one of the parents like that, Kalau sekarang ini Maybe. tuh ada yang suami istrinya cowok. ya itu yang ilu kan kalau Kamu kayak masih gitu berarti kan- mending, kamu masih mending. Punya anak. Iya kayak gitu dong. Ini Gimana? ada pasangan sini yang tebolak-tebalik. Yang laki cewek Yang cowok. transgender lakinya Iya. jadi istri, yang transgender perempuannya malah jadi suami. Waduh, itu anaknya gimana? Tapi itu kan jadi heteroseksual. Iya. Jadi boleh menikah kalau Tapi gitu. berdasarkan itu ya, karena alat kelaminnya kan Kasihan anaknya. yang paling gila tau nggak? Saya pernah dapat pasangan ini semua pasien saya dirujuk sih, itu kan bukan pasien objek, cuma karena saya di dalam tim, saya dapat rujukan ini gila banget. Couple udah menikah hampir 5 atau 8 tahun gitu ya, udah punya anak 2, and then suddenly waktu istrinya datang kepergok, suaminya lagi pakai baju cewek. Wah, itu kadar sian kan? Kadar sian. Kadar sian. Fetish fetish. Gila. Bukan fetish. Tapi kayak gitu di konsul ke kitanya ngapain? Bukan cosplay juga. Enggak, karena ditanyain ada kelainan hormon atau enggak. Gitu loh. Itu gila itu. Dan kemudian setelah di ini ternyata memang suaminya mulai berorientasi dia ini perempuan. Setelah menikah loh bayangin. Kan banyak dong sekarang Itu dong. kayak siapa? Enggak, dan kacaunya gini Kasihan. Bang. Akhirnya dan kemudian Ada. istrinya bisa Terus menikah sedikit lagi. menerima, terus dia bilang ya udah deh, kalau yang penting jangan di depan anak-anak. Aduh, pusing. Oh, God. Jadi mereka tetap Ya waktu itu saya nggak tahu habis itu. Tapi itu kacau banget. Kayak temannya Mr. Beast itu ada. Sekarang kan dong. Marriage is just a status. Ya for itu kan them di to sana. have. Ya nggak tahu ya di Oh, sini. here dong. Orang ada kok yang Oh, iya, iya, mau iya, IVF, gue mau ini ya dok, tapi gue sebenarnya ini gitu. How can you answer to that? nggak boleh kan? Tapi dok di Indonesia masih belum. Tapi- bisa. Masalahnya tapi- secara tapi legal legal. mereka menikah. Mereka menikah secara legal, then what Ya, should we do? I think she's not supposed to Oh say iya. that. I mean, I'm just asking your professional opinion. Aku sih, Tapi spermnya dari suaminya. iya. Oh ya. Itu kan, Nggak apa-apa. it is couple. Jadi couple-nya tuh, Nggak jadi apa-apa. satu homo satu lesbi I know. dong. Jadi dia secara legal tuh married, gitu. Tapi somehow they open that dok sebenarnya kami
ini dan ini Ya, nggak masalah. gitu. Tapi ini legal, Terus Kan legal. enggak, terus maksudnya dia mau punya anak. mau Buat aja. apa? Ya enggak, Lah couple. Enggak dari mereka berdua tapi. Ya dari mereka berdua. Ya, Ya, apa? apa? Cuman ya nggak, Cynthia tuh terkejut ternyata bisa ya. Oh bisa, Nah, iya, itu. tapi bis maksudnya itu boleh will legal. you? Ah, gila, bukan masalah bayar atau enggak. No. I mean how as a Ya, kami professional perspective of professional point of view. ini Menurut saya legal sih, dong. Enggak masalah. Iya, Secara kita kan kalau secara itu kan paperwork and all kan kita kalau di sini harus legal ya dok. Jadi kan harus ada surat begitu dia Iya, minta kita masalahnya. keluar tuh suratnya dok. Kan awalnya belum ada. Keluar lah. Maksudnya how can we make sure that it is actually legit? Paper nowadays you can make it, right? Mm-mm. How but can I say ya ibu ngomong sama yang lain lagi boleh nggak dok? Nggak, tapi memang itu ya nggak tahu ya kalau Coba untuk Kanadi dulu. kalau menurut nggak, kalau menurut saya sih harusnya the patient should keep quiet. Harusnya. Dia ngapain dia ngomong gitu ya? Ngapain dia ngomong ya? Bikin Maksud beban saya aja. gini, iya itu akan memberikan Judgmental nggak sih? moral Beban yang ke kita juga Moral ya, Dok. burden. ya moral burden lah buat dokternya, karena gini, kita sebagai physician juga kan harus menilai, bukan cuma mau bikin hamil aja, tapi Iya. kan Anaknya iya gitu. gimana lu mau melakukan nurturing anak kalau kayak gitu kan kacau itu keluarganya. Nah Nah itu ini, dia dok. Oh, iya. nah itu ajukan aja ke komite etik. Kalau kayak gitu maju. Kalau saya pikir komite etik lebih aman, karena begini Mau kita bocorkan nggak dok? Maksudnya kalau misalkan nih. enggak, maksudnya gini, kita berkonsultasi dulu dengan komite etik. Artinya kita tidak mengajukan dulu secara official, tapi secara incognito kita melakukan konsultasi Tanya dulu ke dulu. mereka, Iya, karena at the end kan biar gimana pun kita bekerja on behalf of the hospital. Nah, hospital ini gimana sikapnya? Jangan kita yang bersikap. Apa sikap hospital? Lu mau terima dengan ini? Tapi oke, kita moral obedience-nya oke, kita Iya. nggak ada lah istilahnya. Tapi ini hanya professional conduct aja jadi istilahnya. Belum balik sih untungnya. Tapi apa ya dia? Apa maksudnya reasonnya dia untuk ngomong? Tuntutan. Enggak, maksudnya tapi nggak usah ngapain dia announce ke I don't dokternya know. kayak Iya. Ngapain I don't gitu? know. Harusnya kalau gue bilang dia nggak usah Nggak usah ngomong. ngomong. Iya, I don't know. I Itu kan don't bikin know. bikin perkara Susah gitu dokter loh. ini. Iya. Kayak gimana ya? Kayak orang kayak dokternya punya suruh ngambil keputusan gitu loh, dokter benar nggak gitu? Enggak, dan boleh menurut saya nggak dilakukan. make sense. Buat apa dokternya dilibatkan dalam hal seperti ini? Itu Gender tanggung jawab lo orientation. lah. Udah dari awal lo ngebohong ya dengan statusnya, terus udahlah diam-diam aja, nggak usah orang lain tahu gitu loh. Ya kan kayak orang udah punya banyak uang, lu tau nggak uang gue sebenarnya Korupsi. uang Iya. korupsi lo. Ngapain ngomong kayak gitu? Mungkin cenderung mau I don't know. ini I dia don't kan know. sekarang kan kayak terbuka aja buat gini. Iya, mungkin ya, Gitu, tapi dia ada mau Nah, yang tapi biasa. menurut Bukan saya itu urusan. akan jadi problem moral sih buat dokternya. Iya. Saya juga mungkin akan Menolak. karena Goyah. saya kaget dok begitu awal. Hah? Iya. Terus ya udah, tapi kan saya secara profesional itu udah lama sih dok. Maksudnya untungnya dia nggak datang lagi. Tapi maksudnya what should I do if kalau saya it sih happens? saya akan if they laporkan come ke back? komite etik sih apakah ini boleh proceed atau enggak. Jangan keputusan kita sendiri. Kalau keputusan kita sendiri ya kita bertanggung jawab dengan keputusan kita. Iya. Tapi kalau ini sudah diputuskan oleh komite etik ya itu udah Iya. hospital punya responsibility. Ya. Oke, kita coba lihat ada kasus yang menarik yang berkaitan dengan exposure androgen in utero ya. Jadi bisa kita lihat ini ada di tahun 72 ada pasangan yang memiliki anak kembar cuma laki-laki ya, terus kemudian anaknya sayangnya waktu disirkumsisi penisnya rusak. Ya, sehingga ini anak kembar nih laki-laki dua-duanya. Laki-laki dua-duanya. Ya. Lalu kemudian karena penisnya rusak, maka diputuskanlah yang penisnya rusak itu kita buat jadi perempuan aja lah. Bisa enak-enaknya sih. Dengan cara diambil aja testisnya secara surgery dan kemudian direkonstruksi alat kelaminnya. Ya. Nah, karena mereka waktu itu belum memiliki pemahaman terkait dengan androgen exposure.
Jadi disangka dengan androgen exposure di masa dewasa, Perempuan. ya, itu yang menentukan. Ternyata karena mereka pikir kan androgen ini kan baru, ini kan di fase pubertas. Nah, dia pikir begitu, makanya dia pikir ini masih ini. Saya udah dipanggil ya. Mundur jam 9 ya, saya lagi ngajar. Tahun 72. Sangat enaknya ya. Pengen ngambil. 63 deh. Belum ada apa-apa. Nggak ada pemahaman. Menyelamatkan diri. Atau dia tindakan panik. Tapi dia susah nih mau tindakan apa sih gitu. Iya, dirubah. Coba-coba kali aja. Ya, jadi saya jam 8.30 harusnya udah hias udah. Oke, jadi setelah ini dilakukan tindakan operasi dan kemudian anak itu dibesarkan sebagai anak perempuan, ya, dan dikasih nama yang baru. Ya, tadinya John jadi Joanne, ya. Terus kemudian problem terjadi mulai di saat remaja. Ya, dia mulai nggak nyaman. Tapi karena disangkanya bahwa ini diakibatkan karena kurang hormon kali, dikasihlah mulai hormon, ya, supaya tumbuh payudaranya segala macam, ya. Nah, tapi ternyata itu pun belum juga berhasil. Dan pada usia 14 tahun dia berontak dan ternyata memang diketahui bahwa dia ini memang laki-laki. Ya cuma gimana ya? Penisnya udah nggak ada. Ya, akhirnya tetap dibalikin sih. Ya, tapi ya sekali lagi ini menunjukkan pelajaran, ini menunjukkan bahwa kalau ini kan normal, kita bicara normal ya, normal kan, ya nggak bisa nih dirubah begitu aja, kecuali pada kasus yang patologis atau nanti transgender. Nah, transgender ini agak aneh nih, karena kalau kayak gini kan kamu nggak masuk nih konsep transgender, gimana ini, nggak masuk nih konsepnya. Nah sekarang kita bicara, ini kan problemnya gender, jadinya ini ada gender spectrum. Ya, jadi kita lihat bahwa gender di masyarakat itu nggak hitam putih ya, ada spektrumnya di atas, ya, atau di antara kalian. Iya. Ini kayaknya juga ada sedikit di atas. Agak lebih sore Ini kayak. 6 lah urusan. Kadang bisa 5, kadang bisa 6. Iya ya. Tergantung Dia kebutuhan. kayaknya, oh iya 5 atau 6. Tapi udah 2 dok anaknya dok. Oh, itu Orientasinya udah. Loh, Oh enggak. gender sama reproductive function nggak ngaruh. Kan saya bilang tadi, yang anak 2 itu, ayo, sama-sama 2 nih anaknya. Berarti ada kemungkinan ntar tiba-tiba di 12 dok. Itu tergantung Sally. Nah sekarang perkembangan dunia ya udah gini, ya. Ya sekarang kita mengenal bahwa seks itu kan ditentukan waktu dilahirkan, tapi ternyata current gender identity bisa berubah dari sejak assignment, ya, sejak assignment. Jadi bisa berubah, fluid banget sekarang kalau kita lihat, ya. Nah sekarang kita lihat, ya, kalau kasus kayak gini, ini problem gender atau bukan? Ini udah lama sih, 2008. Problem gender. Ini adalah kasus di SD, ya, mirip-mirip ya. Ini kasus di SD. Nah kasus di SD ini problemnya adalah kita tahu semua adanya
tidak linearnya antara kromosom, perkembangan gonad, perkembangan genital dan fenotip ya. Nah ini jangan dikacaukan ya. Ini saya pikir kita skip aja, nggak terlampau ini. Nah ini biasanya pada kelainan di SD adalah diakibatkan karena ini organik, di mana laki-laki kekurangan hormon androgen, perempuan kebanyakan hormon androgen ya. Nah ini konsepnya ya. Saya skip steroidogenesis dan ininya. Nah sekarang saya cuma mau nanya, ini gimana menjelaskannya? Kalau di SD kita paham itu ada problem organiknya. Kayak tadi dia dibesarkan dari perempuan, terus tiba-tiba pas pubertas dia pengen jadi laki-laki, dan ternyata memang kromosomnya XY karena ternyata ada insensitivitas terhadap hormon androgen. Dan pada saat dia puber, hormon androgennya tinggi, baru mulai terbentuk maskulinisasinya. Makanya dia muncul di fase pubertas. Nah tapi kalau ini gimana? Tapi nggak berdiri juga ya. Basah lah pastinya. Ya. Pakai cup dong bisa. Hah? Pakai cup bisa. Oh iya, kecuali ada cup ya. Ada cup khusus. Nah, ini adalah jurnal yang udah lama sebenarnya. Ini berasal dari Amsterdam Brain Institute. Ya, tempat sekolahnya Prof. Andon. Ya. Nah, apa yang terjadi di Belanda itu, kata Prof. Andon tuh banyak poster mereka don't take your brain to heaven. Jadi maksudnya mengencourage orang untuk mendonasikan otaknya untuk kepentingan riset, bukan untuk di transplant, mana ada transplantasi otak. Ya, untuk di riset. Nah, karena di sana juga banyak kaum homoseksual, lesbian, transgender, maka mereka beruntung dapat spesimen otak yang berasal dari laki-laki normal, perempuan normal, homoseksualisme, dan transgender. Nah, coba kita lihat luasdian histologi yang di atas. Ini adalah berasal dari histologi laki-laki nih di perempuan. Dengan menggunakan pewarnaan khusus bisa kita lihat neuron yang ada pada otak laki-laki sama perempuan jelas sangat beda. Ya, jelas sangat beda. Akan tetapi waktu kita lihat otak homoseksual, lihat yang ini, dia jelas tidak ada kelainan organik. Neuronnya tetap neuron laki-laki. Ya. Dan memang orang homoseksual memang merasa dia laki-laki. Tapi memang dia senang sama laki-laki, bukan senang sama lawan jenis. Tapi lihat transgender yang male to female, perempuan. neuronnya adalah sama dengan neuron perempuan. Ya. Nah, jadi ini ada kelainan organiknya nih. Tapi dia lebih male gitu. Ya, tadinya kan kita bilang, wah ini nurture-nya salah nih. Ya, kalau kayak gini gimana? Ini ilmiah. Ya. Jadi kalau yang trans female to male nggak Nah ada? itu saya nggak tahu karena saya Jadi cuma gambarannya dapat kayak jurnal Gambarannya seperti itu. kayak Yang gede gede. kali. Bisa jadi jadi lu nggak salah Cak. Ya. Ya. Sama nggak ya berarti ya antara itu? Ya. Nah, jadi Nambah juga. ya jadi beda antara transgender sama di SD, saya cuma mau bilang itu aja. Ya, kalau di SD jelas, kalau laki-laki androgennya kekurangan, kalau cewek androgennya kebanyakan. Kalau ini Otaknya ya diferensiasi. problemnya Diferensiasi otak. iya kemungkinan otak diferensiasinya nggak benar. Pernah diteliti sama populasi lain nggak, Dok, untuk membandingkan gitu? Kira-kira. Baiknya coba kita review lagi, siapa tahu mungkin dia ada publikasi-publikasi yang lain. Ya. Oke, jadi ya ini yang biasa kita lakukan kan,
pada terapi hormonal pada transgender. Ya ini udah sama lah. Ya. Jadi artinya dalam menentukan tata laksana pada kasus-kasus dengan keraguan seks dan gender di RSM ini udah punya tim. Ya, udah punya tim yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu, dan kita bisa lihat juga diikuti dengan pakar hukum ya dari forensic medicine, dan juga terkait dengan bidang molekuler juga ya, yang bisa menjelaskan fenomena-fenomena kayak gitu. Ya, kira-kira itu aja sih yang mau saya sampaikan. Itu kalau homo kan ada tuh, misalnya dia orang homo, ini pasti yang menjadi perempuannya itu gimana? Kebalik mbak, yang melambai itu justru lakinya mbak. Oh, gitu. Temen gue banyak kayak gitu. Seriusan, yang melambai itu lakinya justru. Yang dia yang maskulin itu justru yang ceweknya. Jadi dia menutup jati dirinya dia kalau dia itu bottomnya itu yang maskulin mbak. No. Iya mbak, gue banyak teman kayak gitu mbak. Jadi yang topnya itu yang cowok atau yang cewek? Yang top yang cowok, yang biasanya yang melambai. Yang bottom itu yang Ada beberapa tuh, ada beberapa kayak gitu. Dan mereka yang membuka diri mereka sendiri seperti itu. I was surprised. Oke, cukup untuk Nggak ada yang salah dengan otak lu. Sarah, nggak ada yang salah dengan itunya, bukan kelainan berarti. Maksudnya otak patologis ya. Yang salah. Dok, tanda tangan dulu. Gimana cara matinya?